mereka menginginkan adanya perubahan karena ada perasaan ketertekanan yang terasa. Pada umur 18 tahun, kami telah menentukan sumpah siap mati untuk rakyat Indonesia. Bagi Ganjar Mahfud, tuanku adalah rakyat. Izinkanlah saya ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan hilaf sebagai Presiden Republik Indonesia. Kepemimpinan menjadi ujung tombak warna sebuah peradaban. Pemimpin yang adil dan mencintai rakyat tentu menjadi dambaan setiap bangsa. Namun faktanya sampai detik ini sejarah bangsa Indonesia belum sekalipun menemukan sosok pemimpin seperti itu. Meski pada awalnya dekat dengan rakyat, tetapi dalam sepak terjang kepemimpinannya tidak menunjukkan keberpihakan pada rakyat. Dalam istilah perpolitikan ada personal branding yang populer diterapkan para politikus. Ialah populisme. Populisme merupakan sebuah term yang tidak asing di Indonesia. Sejak zaman penjajahan kolonial Belanda hingga Jepang, populisme pun sudah tumbuh dan berkembang. Populisme didefinisikan sebagai sebuah metode pendekatan politik yang bertujuan untuk menarik dukungan dari masyarakat yang merasa aspirasinya tidak didengar oleh pemerintah. Populisme bisa terjadi pada ideologi apapun. Tokoh politik populis umumnya menampilkan dirinya sebagai juru selamat. Paul Taggart mengumpamakan bahwa populisme seperti bunglon yang bisa berubah-ubah warna kulitnya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana dia berada. Sementara, Margaret Canavan mendefinisikan dan membagi populisme dalam 3 bentuk. Pertama, populisme wong cilik yang seakan-akan berorientasi pada rakyat kecil untuk mencapai tujuan politiknya. Kedua, populisme otoriter yang berharap lahirnya pemimpin karismatik, pemimpin yang seakan-akan memimpin di garis depan peperangan melawan kapitalisme, asing, dan pengusaha besar. Kemasan populisme otoriter akan melahirkan pemimpin yang seakan-akan terpilih secara demokratis. Ketiga, populisme revolusioner yang memuat ide-ide kolektif, ketidakadilan sosial, ketimpangan sosial, kelesuan ekonomi, nasionalisme semu, dominasi elit politik, dan pemerintahan otoriter. Sehingga, pengusung populisme ini menyerukan semua ketimpangan dan ketidakadilan itu harus diruntuhkan oleh sosok pemimpin revolusioner yang dianggap mewakili kepentingan rakyat. Sejak zaman penjajahan Hindia Belanda, juga sudah tumbuh gerakan populis yang menentang elit kolonial demi pembangunan bangsa. Setelah terbebas dari penjajahan pun, di masa Orde Lama dan Orde Baru, populisme berlangsung dalam sebuah diskursus anti-elit kolonial menjadi anti-elit imperial. Untuk menguatkan populisme, kebutuhan untuk melakukan propaganda menjadi sangat penting. Propaganda mulai dimunculkan ketika para penguasa mulai mengontrol media sebagai alat untuk memengaruhi opini, perilaku, dan sikap. Sebagaimana sikap ini dahulu dilakukan oleh penjajah Jepang. Pada tahun 1942, ketika Jepang menjajah Indonesia, mereka mengklaim sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari bangsa Barat. Namun kenyataannya, Jepang ingin menguasai wilayah Indonesia dengan berbagai pendekatan terhadap masyarakat Indonesia. Dalam melakukan propaganda terhadap bangsa Indonesia ini, Jepang membentuk sebuah departemen yang memiliki tujuan khusus mengatur, mengontrol, dan mengawasi aktivitas propaganda yang disebut dengan Sendenbu atau Departemen Propaganda. Di bawah pengawasannya dibentuk pula 6 biro khusus untuk menangani propaganda sesuai dengan bidangnya, seperti Jawa Hozokan Nichoke atau Biro Pengawas Siaran Jawa, Jawa Shimbunkai atau Perusahaan Koran Jawa, Domei atau Kantor Berita, Jawa Engeki Kokai yaitu Perserikatan Usaha Sandiwara Jepang, Nihon Eigasa atau HI yaitu Perusahaan Film Jepang, Eiga Haikuja atau EHAI yakni Perusahaan Pendistribusian Film. Dalam memilih propagandis, Jepang sangat berhati-hati dalam mencari orang yang benar-benar berbakat. Mereka memilih perwira militer untuk menduduki posisi di kantor pusat, sedangkan untuk kepala seksi propaganda dipilih dari warga sipil berkedudukan tinggi. Selain itu juga seniman dan para penulis juga direkrut bekerja di bawah Sendenbu. Pendekatan lain yang juga dilakukan oleh Jepang adalah memberikan izin terbitnya berbagai majalah dengan unsur Islami. Antara lain Suara Muslimin Indonesia yang bertujuan sebagai wadah aspirasi masyarakat muslim serta kepentingan dan upaya melawan sekutu. Selain itu juga majalah yang diterbitkan tahun 1944 oleh organisasi Islam Masyumi. Berbeda dengan penjajah Jepang yang cenderung membatasi, Jepang menilai agama sebagai alat penting untuk memanipulasi pikiran rakyat.
Bahkan Jepang menganggap Islam bukan sebagai ancaman dan menunjukkan perhatiannya kepada Islam, misalnya dengan pembentukan Perhimpunan Islam Jepang dan pelaksanaan pameran Islam dan konferensi Islam di Tokyo. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Jepang melakukan propaganda dengan iming-iming kebebasan dan kemerdekaan Indonesia. Pada majalah Jawa Baru edisi 14 tertanggal 15 Juli 1943, sebuah artikel berjudul Kunjungan Perdana Menteri Toyo ke France Indochina, Muang Thai dan Sonan menunjukkan keinginan Jepang untuk bersatu dan bekerja sama dengan negara-negara yang berada dalam wilayah kemakmuran. Jepang juga berupaya mendoktrin pikiran masyarakat dengan memberikan pernyataan mengenai kegembiraan bangsa Indonesia atas datangnya Jepang serta misinya dalam memberantas dan penghapusan bangsa Barat, seperti dalam artikel Menuju ke Pembangunan Jawa Baru dengan membantu Dai Nippon dalam majalah Jawa Baru edisi 3 tertanggal 1 Februari 1943. Gaya kepemimpinan hari ini juga mengklaim didukung penuh oleh rakyat. Mereka tak segan melakukan belusukan dan berbaur dengan rakyat. Selain itu juga memberi berbagai macam bantuan sosial, membangun beragam infrastruktur pelayanan publik, tapi berujung pada kapitalisasi fasilitas publik yang akhirnya hanya dapat diakses orang tertentu. Namun, di hadapan rakyat, pemimpin tetap mendapat kesan berpihak pada rakyat. Sayangnya, di balik berbagai macam kebijakan yang diambil, ada sifat dan kepentingan yang sewenang-wenang. Kepemimpinan populis ini ternyata digunakan juga untuk mengontrol partai, TNI, Polri, media, dan ormas untuk melakukan tindakan represif pada kelompok kritis yang dianggap bertentangan dengan penguasa. Dengan alasan untuk menstabilkan kondisi politik, pemberangusan pihak yang bertentangan seakan menjadi legal demi memuluskan program-program rezim yang syarat muatan kapitalisme neoliberal. Lalu, apa bedanya populisme otoriter pada masa penjajahan dulu dan gaya populisme otoriter saat ini? Keduanya nampak membangun pencitraan dengan melakukan manipulasi opini publik. Pemimpin belusukan, merakyat, bahkan deso, tapi galak pada kelompok kritis. Belum lagi dengan kebijakan pajak sebagai pemasukan utama APBN yang terkesan sebagai pemalakan legal oleh negara. Kondisi diperparah dengan penguasaan aset sumber daya alam oleh sekelompok elit swasta dari dalam dan luar negeri yang faktanya hanya menguatkan para oligarki. Pada akhirnya faktalah yang berbicara. Masyarakat terlayani hanya dengan dana yang sangat terbatas dan seadanya. Inilah kesamaan gaya kepemimpinan penjajah masa lalu dengan kepemimpinan hari ini, yaitu represif. Populisme yang dikemas ternyata berujung pada otoritarianisme yang memalak rakyat, mengorbankan rakyat kecil, menghisap darahnya dan mendulang keuntungan untuk diri sendiri dan pihaknya semata. Karenanya, gaya kepemimpinan hari ini secara konsep sama dengan Belanda dan Jepang ketika menjarah negeri ini. Dulu dan kini, kapitalisme tetap menjadi otak peran antagonis dalam sejarah peradaban negeri ini. Berbeda dengan Islam, kepemimpinan dalam Islam memiliki dimensi dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin yang pasti akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya." Hadis riwayat Bukhari. Islam menggambarkan kedudukan pemimpin seperti penggembala. Ia akan menjaga, merawat, memelihara, dan memenuhi hak-hak gembalaannya. Ia memiliki ketakwaan, empati, dan kelembutan sekaligus punya kemampuan mengurus umat. Ia memiliki kepribadian Islam yang tinggi, yakni pola pikir sebagai penguasa dan negarawan sekaligus pola jiwa sebagai hakim yang tegas tetapi bijaksana. Selama belasan abad, umat Islam hidup di bawah naungan peradaban gilang gemilang. Kesuksesan kepemimpinan Islam terjadi karena ditopang oleh kesempurnaan syariat Islam sebagai solusi seluruh masalah kehidupan. Tidak ada satu aspek pun yang tidak diatur oleh Islam. Oleh karena itu, kepemimpinan politik dan kekuasaan dalam Islam yaitu khilafah, alaminya tidak akan menjadi rebutan karena kedudukannya bukan jalan untuk mencari harta dan meraih kepentingan. Seorang khalifah justru bertanggung jawab memastikan seluruh rakyatnya mendapat kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kepemimpinan Islam akan mewujudkan kesejahteraan bagi orang per orang secara merata dan berkeadilan. Di bawah naungannya, kemuliaan akal, jiwa, harta, kehormatan, nasab, agama, bahkan negara benar-benar akan terjaga.